Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama Kalista TV channel live streaming. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan sama big bossnya Kalista TV yang juga pimpinan dari Karawitan Kartika Raras Cokek Dangdut Indonesia. Mungkin ada yang belum pernah lihat, inilah big boss kita, Kalista TV channel. Siang bos. Siang mas. Halo. Dipun ngabari. Wah, saya mas. Pun setengah sasi nek ngomah terus kon orang untuk dolan nih. Musimnya lagi ngeten bos. Nah gitu. Ini namanya wabah. Wabahnya itu sudah tingkat dunia ya. Kita sebagai warga Indonesia ya, mas, merasa prihatin dan harus mau menerima keadaan, harus mengikuti perintah dari pemerintah kita. No way. Terus iki kira-kira job-job ini Job tidak lanjutnya piye? Walah, nek job mas, nek job niku sebenarnya para entertain, para pengrawit, seniman, para pokoknya sing nyambut gawe nek nggon ngisor tarup lah. Sasi-sasi ngene iki jane sasi-sasi sing paling banyak kita mendapatkan fee atau mendapatkan hasil jerih payah. Tapi ya yang namanya wabah ya kita harus merelakan untuk di cancel, sehingga jobnya itu hampir, kalau Kartika Laras itu hampir 1 bulan penuh sebenarnya. Dan juga Kalista Video itu juga sama, Kartika Laras itu senyawa kok mas, senyawa sama dengan Kalista TV, sehingga orang-orang di sekitar Solo Raya, Sukoharjo terutama nanggap Kartika Laras mesti ya Kalista TV, wong itu satu senyawa, ibaratnya dalang karo pengrawit. Pokoknya dalangnya Joko Plenge ya pengrawitnya Kartika Laras. Pokoknya Kartika Laras berangkat ya syutingnya tetap Kalista, streamingnya, karena itu juga ada sejarahnya kok mas. Kalista TV itu dulu bermula dari inisiatif saya untuk mengembangkan dunia karawitan biar disebarkan lewat radio, dulu namanya Radio Kalista FM tahun 2011. Karena radio ini kalah dengan yang namanya streaming YouTube, ya sekarang saya pindah, sehingga nek Kartika Laras kuwi ya Kalista mesti gawane wis senyawa, walaupun teman-teman atau yang punya kerjaan nyediake syuting ya semonggo, tapi itu namanya udah senyawa. Dulu tuh akhirnya nanggap Kartika Laras waktu itu belum usum streaming seperti ini, akhirnya nanggap Kartika Laras mesti dipancarke radio FM, penggemarnya banyak sekali. Bahkan itu kalau disubscribe-kan saat ini ya melebihi mas. Dulu itu daftar penggemar Kalista FM itu ada 33.000 waktu itu tahun 2011 loh mas. Rezeki itu ada yang ngatur, yaitu Allah. Intinya itu untuk kerjaan bisa di lockdown ya bos ya. Oh iya. Tapi kalau untuk rezeki udah ada yang ngatur. Oh iya. Siji pasti nek orang Jawa ya, siji pasti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, 5 bojo niku Tuhan mas. Pekerjaan saya ini bisa ditiru. Saya jadi MC, saya jadi pengrawit, saya ajar nyuting, ajar nyetreming, saya mengajar, aku jadi guru, aku kuliah, itu bisa ditiru. Tapi sing ora iso ditiru keberuntungannya mas. Belum tentu yang niru saya itu keberuntungannya seperti saya, nggak bisa itu. Keberuntungan nggak bisa ditiru. Tapi kalau semua pekerjaan, semua kegiatan saya itu silahkan ditiru, nggak apa-apa. Murid-murid saya itu di SMK 8 itu banyak yang meniru saya, ada yang jadi MC, ada yang jadi pimpinan kerawitan, ada yang jadi bos
sound system, enek sing dadi bos syuting dan lain-lain, tapi keberuntungannya ora iso ditiru niku ndek Gusti Allah. Ngono lho Mas. Saya itu hanya kebetulan saja Mas. Saya itu hanya kebetulan. Aku ki carane cita-cita ki kelakon lho Mas. Wong cara mbiyen yo cita-cita kelakon yo. Dulu saya sebelum jadi pengerawit itu saya tukang ngluruk kerawitan lho Mas. Joget tekan papan. Ngene darahe son-son apik mbiyen. Sukoharjo kan urung enek son apik Mas. Anake dhisik son apik Karanganyar, aku ngluruk joget Mas. Joget iki tekan papan. Akhirnya kelakon to, jenenge wong edan kelakon nek ngene. Jas niku. Nek masalah dunia apa ya, dunia penyiar, kepenyiaran memang saya sejak kecil ngetutke bapak. Bapak itu kan juga pambiworo. Tapi saya gur nganter bapak nyambut gawe. Bapak saya kan PNS Mas. PNS itu singkatan pegawai nyambi seniman. Jadi podo saya. Bapak saya itu kalau siang itu guru SD. Nah, itu kalau siang itu guru SD, kalau PNS itu ya, kalau malam itu ada orang punya kerja ya, merotokol, bubak dan lain-lain, Sabdo Tomo ya. Terus akhirnya saya buat bapak itu berarti PNS ini loh. PNS itu dari kata pegawai negeri sipil, tapi saya plesetkan pegawai nyambi seniman, itu malah sukses. Nenek seniman nyambi pegawai nggak sukses Mas, karena pegawainya di depan itu P-nya itu harus jam 7 sampai di sekolah, jam 7 sampai jam 4 harus standby di sekolah. Bahkan orang Sukoharjo saya nggak tahu, orang ngerti loh Mas, Joko Plenge jebule guru toh, orang ngertinya saya itu pengerawit, nggak tahu. Tuh ngertiin aku dari guru itu baru saja mengertinya saya itu yoga, pengerawit, nganggo blangkon, nganggo beskap, nyang panggung, untuk mangan, untuk belanja. Ngertinya gur kuwi, itu manggilane gur kaya mereka lah, kayak beda. Sing apik lah berarti penyamaran saya sukses Mas. Saya menyamar menjadi seniman hampir 26 tahun agak konangan. 26 tahun saya jadi seniman. Turut panggung-panggung, saya menyamar. Sebenarnya basic saya kan pengajar. Agak konangan nih kita. Ya itulah liku-liku hidup Mas. Siap. Terus untuk besok tanggal 21 itu kan ya, kayaknya mau ulang tahun ya Pak ya? Oh iya. Nah itu iya. Ada persiapan apa yang kiranya untuk sedulur-dulur PSJ nanti, penggemar-penggemar Kartika Mania, ada persiapan apa yang mungkin disuguhkan kepada mereka-mereka, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Kalau masalah suguhan nanti untuk ulang tahun Kartika Laras yang ke berapa ya? 26, yang ke 26 Mas. Itu nanti ya saya cukup di rumah saja, nanti kita live dari rumah, kita siapkan lagu-lagu nanti oleh bersama tim, nanti kita modelnya request saja, yang minta lagu langsung kita kasih. Umpamanya kalau tidak ada wabah corona ini, besok itu satu hari satu malam sudah saya rencanakan. Pagi itu ada kelenengan anak-anak sampai sore, terus musik binaan-binaan saya, musik Post Plus, ada musik hadroh, qasidah, ada dangdut originalnya Kalista juga punya Mas, dan campur sarinya saya tampilkan semuanya, gongnya wayang. Tapi karena ini ada ya wabah COVID-19, kita tunda saja ya, besok sederhana saja ya. Ya kita prihatin aja. Itu. Berarti untuk dulur PSJ semuanya besok kita live. Dipersilakan untuk mantau channel Kalista TV. Gini bos, ya. Saran buat ibaratnya pegawai taruh dari pegawai seni,
dari tukang syuting, tukang foto, dekorasi, rias dan sebagainya. Ini ku sarane nopo untuk menghadapi ini. Nah, Apakah kita harus diam atau kita nyambi hal yang lain? Pokoknya kasih semangat gimana gitu, Mas. kalau saya begini menyarankan teman-teman untuk sedulur-sedulur bawah tarup ya, seniman, seniwati, MC, operator sound, operator syuting, tukang kajang, foto, dekor, bagian perias dan lain-lain, kita terima saja apa adanya. Dalam pepatah Jawa mengatakan, nek sampean duwe duit, nek sampean agek laris, ketok kaya aja laris, santai wae. Ning nek sampean ketok ora laris, ora duwe duit, ya ketok nek kowe ketok sampean kaya bar tanggapan kae. Dadi nyantai. Nek pas laris tukang syuting kae, walah paribasane seperti raja. Tukang gamelan, tukang son kaya raja. Dia apa kuwi? ditari dia punya kerja, minumnya apa, rokoknya apa. Ning ngeling ngono nek ngene iki, makanya nek pas laris ndek ben kae pas dikanggo yo jangan terlalu berlebihan ya, baiknya anu ya nabung. Saweling nek agek nyekel duit etok-etok kaya wong ra sugih lho. Santai, nyekel duit kowe santai wae. Ning nek agek ra nyekel duit kita seperti orang kaya, ya santai. Jadi perubahannya Perubahannya nggak signifikan. Oh iya, nggak signifikan kan. Selain Anda nyuting, Anda nabuh, Anda nge-MC, Anda jadi perias, tukang kajang, tukang foto, tukang dekor kan bisa nyambut gawe liyane. Bisa nyambut gawe liyane yang halal banyak sekali. Seperti sampean kameramen punya kuliner bagus itu. Santai. Kisahkan parang. Iya, saya lihat teman-teman Kalista ini tak tonton dong grupnya Mas. Grup teman-teman Kartika Laras dan grup WA-nya teman-teman Kalista, saya acungi jempol Mas. Orang yang komen sambat, karena mereka sudah saya didik seperti itu. Tapi kalau tidak saya didik dengan budi pekerti yang bagus, berarti komennya elik-elik kayak. Tapi sudah 1 bulan ini WA-nya teman-teman grup syuting Kalista, kru Kalista TV dan Kartika Laras sih komennya hanya santai. Kita itu bekerja di tempatnya orang punya kerja yang nggak seneng. Kita buat senengnya saja kita bagikan pada orang. Susahnya yang kita sendiri kan lho. Disimpen. Yang seneng aja seneng banget, yang susah aja susah banget. Betul. Nek seneng aja seneng banget. Nek susah ya aja susah banget. Nanti tidak nyekel duit oke, ya jangan bergaya. Itu loh. Saya menyarankan seperti itu. Sehingga iya, kita bekerja itu disegani masyarakat. Kalau trik saya dalam Kartika Laras dan Kalista ini maju bersama. Maju bersama. Wayahe salat, rolasan medun kabeh. Kita tunjukkan kita walaupun seniman, walaupun entertain, tapi tetap berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh duit ki rene entek, tenan itu. Saya seperti ini karena aja, saya dukungan teman-teman, konco-konco dari kru panggung, syuting, sound dan perawitan, seniman semuanya yang mendukung saya juga ya simple dalam dalam penghitungan, dalam penggajian nyantai kok. Saya buat terbuka sekali, Kartika Laras itu terbuka sekali. Saya turunkan pada Kalista. Nyambut gawe iki. Engko nek enek turan sithik saya simpan itu Mas. Saya simpan, saya gunakan untuk kejutan. Kejutan bonus. Bonus apa bingkisan. Amin. Ngono kuwi rasah neko-neko. Ning tapi ya itu Mas. Semua itu ada keluh kesahnya. Mau mendirikan Kartika Laras, arep ngedekne syuting itu godaannya gede sekali itu. Gede tenan godaan. Lah dulu Apa? Kartika sama Kalista kan duluan Kartika Laras. Iya. Terus kepikiran pengen ngedekne syuting iki dhisik piye Bos lara-larane? Saya bicara Kartika Laras dulu ya. Enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa, monggo. Kalau Kartika Laras itu begini Mas. Saya dulu tahun 94 itu umur saya 22 tahun.
saya tuh sudah lulus kuliah mas, S1 dari Semarang, dari IKIP Semarang. Kemudian lulus, ini saya ngenteni ijazah ngono, terus mbah saya dan apa itu, mbah saya dan bapak saya itu kasihan dengan saya. Wah, anak saya lulus sarjana kok cik ngenteni ijazah, nganggur telung sasi itu ngenteni ijazah mas. Akhirnya saya ngumpulkan teman-teman untuk kegiatan, teman-teman sekampung di Sumedang sana. Yo lor, gaya kerawitan yo, gaya kerawitan, lo kegiatan muda-mudi. Wah, akhirnya terkumpul, muda-mudinya itu, wah masih bujang semuanya itu, masih bujang, masih saya juga belum nikah itu. Kerawitannya muda, terus akhirnya orang di gamelan mas, orang di gamelan nyilih loh mas, nyilihnya nggon kampung sebelah ngono, terus setiap malam Kamis itu latihan, tapi pinjam gamelan, kita ke tempatnya orang tangga sebelah. Terus akhirnya bapak saya dan kakek saya dan Pak D saya didukung beli gamelan besi itu, gamelan besi seharga 800.000 ya. Akhirnya timbang kowe latihan yang jaba le tak tukoke gamelan. Begitu cintanya mbah saya dan bapak saya dan Pak D saya itu, karena saya berbakat seni kok renek sik ndukung gitu loh mas. Terus akhirnya dibelikan gamelan. Wah, terus latihan di kampung itu yang latihan tuh 40 orang. Akhirnya 40 orang ini saya yang ngalah, saya, adik saya, kakak putra dari Pak D berdua, Kang Mas itu, Kang Mas Ujang, Kang Mas Eri, terus kemudian adik saya Gunawan itu ngalah. Setiap latihan tuh saya ngalah karena kami berempat ini wis tahu nabuh kerawitan SD SMP sih, rodok nyantai lah. Sing urung tahu nabuh kan penasaran, bilang 40 orang nganti apa itu, nanti nggon latihan ini kebuak nganti rentuk tak ceklan. Terus akhirnya waktu berjalan sehari, 2 hari, 3 hari, 3 malam sampai sekitar sudah 1 bulan itu merotoli satu-satu. Penyebabnya karena satu gue pengen iseng, yang kedua gue pengen gue timbang turu sore. Nah, akhirnya kan sing merotoli terus intinya hanya tinggal 20 orang yang berbakat. Dari 40 itu 20 orang yang berbakat sampai saat ini itu dari nol. Tersaring secara alami. Oh iya, tersaring secara alami. Terus berjalan, baru latihan 3 bulan itu ada orang punya kerja itu nanggap. Itu lucu, tempatnya orang apa itu, orang mitoni tingkepan itu loh mas, orang hamil 7 bulan itu loh, tingkepan. Itu pakai sonde desa mas. Apik gamelane wesi kok bagus, apik. Akhirnya ya terus kita ngundang pelatih. Itu pas tanggapan pertama niku bayarnya pinten? Tanggapan pertama itu boro-boro dibayar mas. Itu gue dikai minum sama snack itu senang sekali. Memang teman-teman saya grup Kartikalar itu sudah memiliki bibit seniman sejak kecil. Beda loh mas, seniman dengan pekerja seni itu beda. Bedanya kalau seniman itu bisa pintas saja, bisa diakui oleh publik, itu sudah bangga. Dia nggak mengharapkan uang sebenarnya. Terus sekarang karena kemajuan teknologi, kemajuan zaman, seniman ini bisa digugulek penguripan, akhirnya jadilah pekerja seni. Bahkan saya punya paket, orang nanggap 20 kali Kartikalaras, gratis sekali mas. Berarti teman-teman tuh nilai kesenimannya sudah saya tanamkan sejak berdiri. Terus itu berdiri sampai sekarang mas, sampai melanglang buana Kartika. Terus dan Kartikalaras itu kebetulan pemainnya tuh ngerti dangdut mas. Pemainnya tuh yang membalung-balung itu tukang keyboard kabeh itu dulu.
awalnya pemain campur sari gitu orang apa? Ada yang pemain campur sari, ada yang pemain dangdut. Oh. Berarti kan buat kon kan dangdut iso, mula barapane langsung cek-cek kabeh. Jadi beda to Mas kalau ngajari saka nol. Pembalungnya kan dhisik iso ngibot, iso gitar, iso ngebas. Sing nggon apa kuwi sing anu kae iso ngetipung. Enek sing bonang kae iso nyuling. Enek bisa nyuling. Jadi memang sudah terbentuk. Jadi tidak mau kalau sekarang menjadi cokek dangdut Indonesia itu makanan Kartika Laras setiap hari wong sebelum mengenal kerawitan, teman-teman itu sudah mengenal dangdut dulu. Kami dulu kan membuat grup dangdut di kampung saya, tapi tidak eksis karena waktu itu masih disukai kerawitane. Akhirnya muncul campur sari Mas Mantos dan kawan-kawan. Kartika Laras tetap jalan terus, Mas. Kartika Laras tetap jalan. Terus saya kreatif. Wah, ini MC. Karawitannya harus pakai MC ya. Karawitan kalau tidak pakai MC itu seperti kerawitan mbah saya, kerawitan Pak D saya, kerawitan itu. Jadi orang tidak ada yang respon. Akhirnya saya MC di kerawitan saya itu sudah menjadi agenda sejak 94 berdiri, Mas. Jam 12 medun salat kabeh. Itu bar jam 12 kae munggah buka. Diberi kesempatan warga sing arep nyumbang lagu, njaluk lagu dikasih kesempatan disiarke. Itu juga dulu ada yang nentang warawitan kok pakai MC kayak campur sari. Tapi saya cuma wis ra apa-apa. Aku nggo menut itulah bedanya Kartika, tapi saya batin. Lihatlah nanti 10 tahun yang akan datang. Kamu pasti akan meniru Kartika. Akhirnya sekarang meniru, Mas. 94, 95 saya sudah pakai MC itu. Perawitan lain-lain belum pakai MC, saya sudah pakai. Walaupun umur saya masih muda, bahkan ada kok saya lihat itu MC atau protokol itu waktu saya jadi MC itu dia masih nonton loh, Mas. Masih nonton, sekarang jadi MC. Berarti saya kan memang sejak dari muda. Lalu akhirnya kerawitan Kartika Laras saya ramu dipakai MC terus berarti kalau pakai MC berarti soalnya barisan belakang saya harus kuat, koleksi lagunya harus kuat, harus tambah. Akhirnya teman-teman kreatif. Tahun 2000 saya memberanikan nambahi keyboard, tapi masih ditentang. Kalau nengan nganggo keyboard, tak tokne wes. Nah, kok kalau sing duwe gawe ora njaluk keyboard ya ora tak gawake. Nek sing duwe gawe ora ngarani malah tak gawake. Tambahi keyboard, tambahi bass. Terus waktu itu agak booming-boomingnya campur sari digawa komplit, Mas. 10 pemain bawa semuanya. Yang menjadi pertanyaannya, kok isah muni bareng. Kalau saya lihat kerawitan yang lain di YouTube itu kalau campur sarinya muni, ya gone malah duduk manis sudut. Nah itu kalau di Kartika Laras ora berlaku. Campur sari muni sing bonang ya muni, sing ngenong ya nabuh, sing ngegong ya nabuh, sing bambang nabuh, kabeh nabuh. Itulah namanya kolaborasi, ngono lho. Jadi bersama terus akhirnya berkat inisiatif teman-teman mulai tahun 2010-an itu, 2010-an kami tetapkan Kartika Laras membawa keyboard dan bass karena pembalung-pembalungnya itu orang musik semuanya. Makanya mbok lagu agak wingi langsung dadi. Dan lagu garapannya itu persis kaset sehingga para penyanyi yang dari campur sari atau penyanyi berasal dari dangdut ketika ikut Kartika Laras langsung bisa karena garapannya saya podo persis dangdut. Memang saya buat begitu. Saya tidak Kartika Laras kami tidak ngarang intro. Ngarang intro nanti menyalahi hak cipta itu. Biar saja. Kayak garapannya Mas dangdutnya Rhoma Irama atau pokoknya darah muda. Saya garap dengan karawitan. Ada ada dangdutnya Bali Tersenyum. Saya garap aslinya sehingga tidak mengurangi garapan yang semula, sehingga
Masyarakat itu mendengarkan, kalau waktu tahun 2010 itu mendengarkan kelenengan dicampuri keyboard no. Orang mendengarkan semu piye no. Halo, ya. Konco kayak. Oh, bolone wong dolan iki ngene iki. Oh, kowe. Halo. Nggih. Ya. Akhirnya orang-orang bisa anu Mas. Bisa kok aku ngrungokke kelenengan iki beda ya. Kelenengan ning kok ana dangdute ning isih kelenengan ya. Itu ya. Mereka teman-teman itu melihat saya itu hanya instan. Melihat saya itu dengan instan. Ojo nonton Kartika Laras saat ini. Coba melihat ke belakang. Sejarah dulu 26 tahun lalu. Oh, ternyata begitu. Makanya saya tetap saat ini eksis, tetap berkomitmen melestarikan kerawitan melalui keyboard dan bass. Makanya sekarang saya ganti cokek dangdut Indonesia. Pangsa pasar saya cah nom-nom Mas. Anak muda. Nek wong tua seneng kelenengan wis biasa. Wis biasa mbah-mbah kula mbiyen yo. Wis biasa kelenengan tahun 70, 80, 90-an iki. Kuwi anggere kelenengan kerawitan sing ngrungokke mbah tuwek-tuwek. Terus mbah kakung-kakung bawa joget, wis biasa itu. Nah, saya mencari yang lain. Saya lebih bangga, iya ya. Kerawitan ini sing nonton anak-anak muda, kaosnya bongso tulisan kaos milenial loh. Itu mah bangga. Berarti kerawitan tuh dicintai oleh anak muda, Mas. Makanya saya bersama teman-teman Kartika Laras ini satu komando kita melalui jalur karawitan dipadu dengan kolaborasi musik dan gamelan dan keyboard dan musik yang lain. Bukan berarti akan merusak gamelan, tidak. Bukan berarti akan merusak irama kerawitan, tidak. Justru musiknya itu, keyboardnya sama bass itu Mas, ngalah deh. Nadane manut kerawitan. Kerawitannya nadane semono kowe ngetut to, kowe aja melu gamelane, aja melu musik, keliru. Musiknya kudu melu gamelan, wes penak. Akhirnya sekarang terbiasa. Nek musik kan enak Mas, nyanyi ora kuat ngono ganti kunci. Lah nek kerawitan enggak bisa ganti kunci. Apa didukke kabeh? Duduk ing ngisor panggung ra iso. Kerawitan nek bass yo bass terus. Wes terus. Memang akhirnya terpaksa banding sing nyanyi iki wah angger melu nyumbang lagune Kartika Laras aku lagune ra kuat to, dicoba 2 kali, 3 kali akhirnya suaranya bagus. Ra sadar. Sebenarnya saya memberikan pembelajaran pada masyarakat. Nek kowe ajar nyanyi sing apik yo suaramu manut karo gamelan, aja gamelan kon manut suaramu. Nek kowe pengen dadi penggemar kerawitan yang bagus, suaramu ya manut gamelan. Akhirnya penggemar bagus, suaranya bagus-bagus loh. Jadi bagus karena suara gamelan itu tidak tertandingi, Mas. Tidak ada oktapnya. Nek musik ada oktapnya. Terus Bos, saiki Kartika iki nek ngendi nek pentas nek ngendi iso kaya sukses gitu. Resepnya kalau dari dunia pendidikan seperti apa? Kados apa raciane seperti apa? Pentas panggungnya seperti apa? Niku rumusnya, cara-carane resepnya lah. Iki piye iki, Bos? Resepnya nek wong Jawa iki ya gampang ya. Wong Jawa iki dimulai dari ketuase no. Di ketuase ramah. Ramah dulu, keramahan. Terus menghargai orang. Menghargai penanggap. Dengan nanggap itu dihargai. Jaluk bila perlu mau menanggap ke rumah saya itu saya tanya, "Pak, besok itu di kampungnya jenengan itu senengannya gending-gendingin apa, Pak?" Lo tulis. Saya tulis, "Oh, gendingin niki, Mas. Mungkin bar niki saya ini gayeng-gayeng." Oke. Terus biasanya sindane nyuwun sinten, wah, sindane nyuwun sing cantik-cantik, Mas. Tak tulis. Jadi saya menghargai yang nanggap dulu. Terus akhirnya kalau dia sudah mengakui saya begitu, pasti saya minta apa dituruti. Teman-teman Kartika Laras itu mudah. Sing penting wedangnya aja telat. Wedang terutama banyu aja telat. Banyu itu penguripan, Mas. Terus kemudian triknya yang kedua itu kompak. Terus yang kedua
saya membuat harga itu tidak kaku kok. Pedoman saya itu begini. Saya pernah menulis di dalam kata-kata saya ini, saya tulis dalam disertasi dulu saya, Pak. Pas Waktu saya ujian doktor. Ya. Saya tulis seni kuwi nek dijaluk dikeke, Mas. Nek dituku larang. Oh iya. Mula pedoman saya seni iki nek dijaluk tak keke, Pak. Tapi kalau dia beli malah aku pasang tarif. Nek beli panen nantang kuwi lho, Mas. Iya. Pak Joko, jangan tanggapannya pinten? Wah, larang nih. Larang. Ning nek nggih Pak, nek niki pokoke penting ajeng nanggap malah aku regane santai wae. Wong duit akeh sithik iki Mas. Kurang, Mas. Mumpung kita diberi kesempatan, diberi kesehatan dari Allah. Ya lah, ibaratnya kita memberi sedekah hiburan, sedekah kesenian pada masyarakat. Sedekah itu tidak berupa uang dan makanan, Mas. Kita memberi hiburan, wong-wong sing nandang susah, dadi seneng. Kartika Laras ditangkap nang desa kae, mane bapak kae iki bar pikirane ora penak, anyel, ngrungokke dadi mari ora sah suntik, ora sah nggon dokter, dadi mari itu sudah sedekah, Mas. Akhirnya timbullah yang namanya ngefan berat. Ada yang namanya mania seperti itu. Kartika mania. Iya, gara-gara seperti itu. Ngrungokke Kartika Laras iki seneng enake gur ayem. Aku nonton ngrungokke Kartika Laras iki enake kok ayem, tentrem. Makanya jadi maniak saya itu. Jadi penggemar saya. Wes, karena saya dan teman-teman ini saya usahakan ramah, santun, layani para penggemar. Ibaratnya kita itu orang jual, Mas. Apa wae jaluk kayak gini wae rasa angel-angel. Terus terakhir ya, Bos ya. Iya. Untuk apa ya? Dulur-dulur PSG. Ya. Untuk acara ulang tahun besok diperkuatkan lagi. Ya. Oh gitu? Ya. Ya. Sarannya Untuk sedulur-sedulur PSG ya, dimanapun Anda berada yang setia terhadap channel saya Kalista TV, di subscribe terus, karena subscribe itu orang bayar, Mas. Sampean subscribe Kalista TV itu orang bayar, orang rugi. Karena nek jenengan subscribe saya berarti konten-konten isi saya itu bermanfaat dan membuat kami tim kreatif Kalista TV ini semangat untuk membuat gambar-gambar video yang lain. Maka jangan lupa di subscribe ya, itu tidak bayar kok. Nah, pengen Kalista itu bendino nyiarke terus, ora usum mong duwe gawe, saya siap siaran terus. Kerawitan ada, son ada, syutingnya ini dewe, penyanyi ini sedulur-sedulur dewe siap. Neng dengan catatan kowe kudu subscribe, tak kei hiburan gratis dari rumah, siap. Kartika Kalista siap. Terus besok pas waktu ulang tahun silahkan nanti pantau terus YouTube kami Kalista TV Streaming. Saya ada karena panjenengan semuanya. Saya seperti ini, saya bisa mengelola Kartika Laras, mengelola Kalista seperti ini, tidak luput dari doa sampean-sampean semua, sedulur PSG, netizen, sedulur ngisor tarup, masyarakat, para petani, semoga panennya bagus, para dagang semoga lancar. Terimalah dengan saat ini ada wabah pandemi Corona 19, itu hanyalah untuk mengingatkan kita kepada Allah, untuk selalu berbakti, selalu ngeling-ngeling Allah. Tidak ada yang lain. Pokoknya rasa cilik atine, rasa loro atine, nek sing seniman-seniman niku sedulur-sedulur ngisor taruh di cancel tentang pekerjaannya, pasti Tuhan akan memberikan kebaikan untuk kita, untuk rezeki yang akan datang. Amin. Saya
sebagai apa itu asli dari wong desa yang terlalu pede untuk meraih kesuksesan, karena sukses itu harus direncana, saudara-saudara. Sukses itu harus direncana. Nera direncana, nera ditarget, tidak akan terjadi. Demikian dari saya. Nanti semoga besok bisa masuk ke channel live ulang tahun Kalista, ulang tahun Kartika Laras lewat Kalista TV Streaming. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan sukses untuk teman-teman netizen PSG dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi obrolan ringan bersama bos besar Kalista TV Streaming. Mohon like, subscribe, share, dan komentarnya buat kemajuan Kalista TV. Oh, PSG. PSG Indonesia. Jos. PSG, Jos. Cukup sekian, lanjut di channel Kalista TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.